Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini 8 September berjudul Jangan Keraskan Hatimu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Bacalah Ibrani 4 ayat 4 hingga 7 dan Mazmur 95 ayat 8 hingga 11. Apa amaran yang diberikan di sana baik dalam kitab Mazmur dan kitab Ibrani? Dan apa yang hal itu seharusnya sampaikan kepada kita hari ini? Ayat-ayat tersebut menjelaskan hal yang sama, di mana bangsa Israel saat itu mengeraskan hati dan memang memilih untuk begitu. Meskipun selama 40 tahun mereka telah melihat mujizat, merasakannya, dan juga mengetahui bahwa penyertaan Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api, tetapi hati pikiran mereka disesatkan oleh keinginan dunia. Ibrani 4 ayat 4 hingga 7 mengutip baik kisah penciptaan dan Mazmur 95 ayat 11 dalam konteks berbicara tentang ketidaksetiaan orang Israel dan karenanya kegagalan mereka untuk masuk ke dalam istirahat yang Allah inginkan bagi mereka. Sesungguhnya Mazmur 95 ayat 8 hingga 11 menghubungkan pengalaman padang belantara Israel dengan istirahat Allah dan termasuk sumpah ilahi bahwa Israel yang tidak beriman tidak akan masuk ke dalam perhentiannya yang awalnya dikaitkan dengan tanah perjanjian. Tentu saja Israel memang memasuki tanah perjanjian. Generasi yang baru melintasi perbatasan dan dengan pertolongan Allah mengambil benteng-benteng negeri itu dan menetap di sana. Namun, mereka tidak masuk ke dalam istirahat Allah dengan gagasan bahwa banyak orang tidak mengalami kenyataan keselamatan dalam Yesus karena kurangnya iman mereka dimanifestasikan oleh ketidaktaatan yang mencolok. Bahkan, meskipun istirahat dikaitkan dengan negeri, itu termasuk lebih dari sekadar tempat mereka tinggal. Ibrani 4 ayat 6 menyatakan bahwa mereka yang telah mendengar janji ilahi tentang istirahat sejati tidak masuk karena ketidaktaatan. Apa hubungan antara ketidaktaatan dan tidak memasuki perhentian Allah? Ayat ini telah kita baca hari kemarin yang menjelaskan bahwa ada sebagian orang karena ketidaktaatan mereka tidak masuk dalam perhentian Tuhan. Ketidaktaatan adalah bukti penolakan terhadap perintah Allah. Sebenarnya perintah Tuhan itu jelas, yaitu barang siapa mengasihi aku, maka mereka akan menuruti perintahku. Bukti bahwa bangsa Israel ada yang tidak taat kepada Tuhan itu menandakan bahwa mereka tidak mengasihi Allah. Mereka lebih mengasihi diri mereka sendiri. Dosa inilah yang perlu kita hindari pada saat sekarang ini. Hari ini mengekspresikan urgensi. Hari ini berarti bahwa tidak ada lagi berlengah-lengah. Hari ini menuntut sambutan dan keputusan sekarang. Paulus berpegang pada kata semron, hari ini, dan benar-benar menekankan betapa pentingnya kata itu dalam konteks perhentian. Mazmur 95 ayat 7 dan 8 sementara itu adalah satu amaran dan permohonan kepada umat Allah untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka dan gagal untuk masuk ke dalam istirahat sejati yang hanya ditemukan dalam keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita. Apa artinya bagi kita sekarang ketika kita mendengar kata-kata pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7. Apa yang begitu penting tentang kata hari ini? Bagaimanapun, Mazmur menggunakannya ribuan tahun yang lalu. Namun demikian, mengapa itu seharusnya tetap sama pentingnya bagi kita hari ini seperti bagi mereka yang mendengarnya ribuan tahun yang lalu? Kalimat hari ini memberitahu kepada kita artinya janganlah menunda-nunda untuk melakukan sesuatu yang benar ketika Tuhan telah berfirman. Seringkali kita merasa, nanti saja, esok saja saya akan menjadi orang benar. Hari Sabat depan saja saya akan masuk ke gereja.
ataupun hal-hal lainnya yang kita sengaja memilih untuk menundanya karena kita masih menikmati keadaan duniawi kita. Hari ini menegaskan bahwa kita harus segera mengambil keputusan, jangan sampai terlambat. Mengeraskan hati artinya cuek, sikap tidak mau peduli meskipun sudah mendengarkan amaran-amaran. Dan kita perlu menyadari ketika Tuhan menegur kita dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari, itu artinya kita perlu segera kembali ke jalan yang benar. Ingatlah bahwa masih ada janji Tuhan dalam Yeskiel 36 ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah bacaan Sekolah Sahabat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang penuh kasih, Tuhan terus memberikan kepada kami amaran, peringatan, agar kami tidak berjalan terlalu jauh dari jalan yang Tuhan telah tetapkan. Kami mohon kepadamu Tuhan, hati kami begitu jahat, kami selalu menginginkan kesenangan dunia, tapi kami perlu mendapatkan roh yang baru, hati yang baru dari Tuhan saja. Sehingga kami hari ini akan membuat keputusan, berkomitmen untuk menuruti apa saja perintah yang telah Tuhan sampaikan kepada kami sejak zaman dahulu yang berlaku hingga saat ini juga. Kami rindu masuk dalam perhentian Tuhan dan bersama-sama bersukacita dalam hubungan yang lebih berkualitas lagi. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.